Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi keadaan cuaca. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, sekarang anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, yaitu siswa mampu menyebutkan pengertian cuaca. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk cuaca. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis macam-macam cuaca dan ciri-ciri cuaca. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu Guru lanjutkan ke materi, Ibu Guru akan bertanya, pernah tidak ya kalian melihat suatu daerah yang turun hujan sangat lebat sekali, sementara di daerah yang lain tampak cerah? Betul, kejadian yang kalian alami dan lihat tersebut merupakan kejadian cuaca. Nah, apa itu cuaca? Sekarang perhatikan, cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah ya anak-anak. Cuaca berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa hanya berlangsung berapa jam atau dalam waktu sehari. Nah, cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Hari ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perbedaan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Perhatikan anak-anak, pada pagi hari terdapat ada gambar sebuah pelangi. Kemudian di siang hari muncullah matahari yang bersinar sangat cerah. Kemudian yang di malam hari nampaklah bintang-bintang yang bertaburan. Nah, itu perubahan cuaca yang pada pagi hari, siang hari, dan anak-anak untuk mempelajari tentang keadaan cuaca itu ada ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca itu disebut meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau disebut juga dengan BMKG. BMKG berpusat di Jakarta. BMKG itu memiliki tugas, yaitu mencatat dan menyelidiki keadaan udara seperti suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu belum ya? Jenis-jenis cuaca itu apa saja ya? Itu Guru jelaskan. Jenis-jenis cuaca itu ada 9. 1. Cerah. 2. Panas. 3. Berawan. Kemudian yang keempat, cerah berawan. Yang kelima, dingin. Yang keenam, hujan. Terus kemudian yang ketujuh, berangin. Yang kedelapan adalah mendung. Dan yang kesembilan itu adalah
malam hari yang cerah. Nah, sekarang Ibu Guru jelaskan satu persatu ya jenis-jenis cuaca yang ada di Indonesia. Nih, yang pertama adalah tadi apa? Cerah. Cerah mempunyai ciri-ciri tersendiri. 1. Matahari bersinar terang. 2. Udara terasa hangat. 3. Angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berwarna biru, putih bersih, jumlahnya sedikit. Yang kelima, saat matahari terbit, langit berwarna kemerahan. Dan yang keenam, langit terlihat cerah. Yang ketujuh, ada terjadi saat musim kemarau. Sekarang yang kedua, jenis-jenis cuaca itu panas. Panas juga memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri panas 1, ketika siang hari matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Yang kedua, udara terasa panas menyengat, bahkan mencapai suhu yang tinggi. Dan yang ketiga, semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah, maka suhu akan semakin rendah dan dingin. Yang ketiga, jenis cuaca berawan. Berawan memiliki ciri-ciri 1. Cahaya matahari tertutup awan. Yang kedua, suhu udara tidak terasa panas. Dan yang ketiga, awan akan bergerombol membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Dan yang keempat, awan menebal dan menyebabkan langit menjadi gelap. Yang keempat, jenis cuaca dingin. Ciri-cirinya 1. Tingginya tingkat kelembapan udara. Yang kedua, suhu udara rendah. Yang ketiga, angin bertiup kencang. Jenis cuaca yang kelima yaitu hujan. Hujan ciri-cirinya ada 4. 1. Langit menjadi gelap. 2. Matahari tertutup oleh awan mendung. Yang ketiga, suhu udara terasa dingin. Dan yang keempat, butiran air terjatuh. Jenis cuaca yang keenam yaitu berangin. Ciri-cirinya, angin tertiup kencang. 2. Langit agak berawan. Yang ketiga, suhu menjadi lebih dingin. Yang keempat, cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan dan benda-benda ringan yang dilaluinya. Oke anak-anak, jenis cuaca yang ketujuh yaitu malam hari yang cerah. Malam hari yang cerah memiliki ciri-ciri 1. Langit dipenuhi dengan bintang-bintang. Dan yang kedua, saat matahari tenggelam, langit berwarna Yang ke-8, jenis cuaca mendung. Mendung mempunyai ciri-ciri 1. Langit berwarna kelabu. 2. Udara terasa hangat. Baik anak-anak, sekarang kita coba menulis informasi mengenai cuaca. Perhatikan gambar. Yang pertama adalah jenis cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, langit tampak cerah. Yang kedua adalah berawan. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal, menyebabkan langit menjadi gelap. Dan yang ketiga adalah hujan.
ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara menjadi dingin, dan butiran-butiran air berjatuhan di awan. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu 1. Berawan, 2. Mendung, 3. Hujan, dan yang keempat adalah cerah. Kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca. Karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk suatu cuaca tersebut akan berbeda pada setiap tempat. Nah, anak-anak, unsur-unsur cuaca itu terdiri dari 7, yaitu 1. Sinar matahari, 2. Suhu udara, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima keadaan angin, yang keenam curah hujan, dan yang ketujuh adalah keadaan awan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari jenis cuaca berdasarkan gambar. Gambar yang pertama anak-anak, ini adalah gambar berjenis cuaca apa ya anak-anak? Oh iya, 1, mendung. Kemudian yang kedua adalah cerah atau panas. Yang ketiga hujan. Yang keempat cerah berawan. Dan yang kelima berawan. Nah anak-anak, sekarang perhatikan cerita berikut ini. Mengenal awan rendah. Wah, hujan. Ayo, kita berteduh di sana. Teman-teman, lihat, itu awan berbentuk seperti brokoli besar, berwarna abu-abu, dan mengeluarkan petir. Aha, aku ingat kata kakak Prakirawan. Itu awan cumulonimbus. Wah, kamu benar sekali. Awan cumulonimbus itu merupakan awan rendah yang seringkali menyebabkan terjadinya hujan deras yang disertai petir, angin kencang berdurasi singkat, puting beliung, atau bahkan hujan es. Wah, seperti yang sekarang sedang terjadi ya, Kak? Kalau ada awan rendah, berarti ada awan tinggi juga ya, Kak? Betul itu. Selain itu, ada juga awan menengah. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan ketinggian dasar awan. Awan rendah memiliki ketinggian dasar kurang dari 2 km. Untuk awan menengah, ketinggian dasar awannya antara 2 sampai 6 km. Dan awan tinggi memiliki ketinggian 6 sampai 12 km. Oh, ternyata awan punya kelompoknya ya? Sambil menunggu hujan reda, kalian masih mau dengar cerita tentang awan rendah yang lain tidak? Mau. Mau, Kak, mau. Oke. Awan rendah itu terdiri dari beberapa jenis. Selain awan cumulonimbus, ada awan stratus, awan nimbus stratus, dan awan stratocumulus. Kakak pernah lihat awan-awan itu? Tentu saja pernah. Kalian mungkin juga pernah melihatnya. Kalau awan stratus terlihat seperti lembaran putih tipis yang menutupi seluruh langit. Awan ini bisa menghasilkan hujan, tapi hanya hujan gerimis.
Lalu, awan nimbostratus seperti apa bentuknya, Kak? Nah, kalau awan nimbostratus merupakan jenis awan tebal yang bentuknya lebih tidak teratur, berwarna abu-abu gelap. Kalau bertemu dengan awan nimbostratus, itu tandanya akan turun hujan dalam jangka waktu yang lama. Aku rasa aku pernah melihat awan ini saat hujan turun terus. Benar itu. Kata nimbus berasal dari bahasa Yunani yang berarti menimbulkan hujan. Kalau yang satu lagi, awan stratocumulus. Stratocumulus. Nah, iya itu. Stratocumulus. Nah, kalau stratocumulus itu berbentuk gulungan dengan warna bervariasi dari abu-abu sampai putih cerah. Pada awan ini terdapat bagian yang memiliki celah terang dari sinar matahari. Awan ini biasa terlihat pada kondisi cuaca cerah dan tentunya tidak menyebabkan hujan lebat. Bagaimana? Kalian sudah banyak mengenal jenis awan. Ayo, siapa yang bisa sebutkan lagi 3 jenis awan yang termasuk dalam kategori awan rendah? Saya. Awan stratus. Awan nimbostratus. Awan stratocumulus. Kalian memang adik-adik yang cerdas. Ingat ya, jangan main di luar rumah kalau sedang terjadi hujan petir dan angin kencang. Nanti kita belajar lagi tentang jenis awan menengah dan awan tinggi ya adik-adik. Sampai jumpa. Ini edukasi cuaca, di mana kita bisa belajar tentang hujan, awan, dan fenomena cuaca lainnya bersama Kakak Prakirawan Cuaca. Baik anak-anak, sekarang kita coba menulis informasi mengenai cuaca. Perhatikan gambar. Yang pertama adalah jenis cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang. Terasa hangat, angin berhembus sepoi-sepoi, langit tampak cerah. Yang kedua adalah berawan. Ketika cuaca berawan, cahaya matahari tertutup awan dan udara tidak terasa panas. Awan akan menebal, menyebabkan langit menjadi gelap. Dan yang ketiga adalah hujan. Ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara menjadi dingin, dan butiran-butiran air berjatuhan di awan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, sebelum pembelajaran Ibu Guru tutup, kita membuat kesimpulan terlebih dahulu, yaitu kesimpulannya, cuaca berlangsung pada saat wilayah tertentu dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, secara cepat berubah. Cuaca berubah membuat kegiatan manusia juga berubah. Nah, itulah kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.